Sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia dan bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena di bulan ini telah lahir orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya tinggal menghitung hari, bulan mulia ini akan meninggalkan kita. Tidak ada jaminan kalau tahun yang akan datang bulan ini akan bertemu dengan kita. Karena itu selagi kita diberi kesempatan bertemu dengan bulan mulia, maksimalkan, jadikan bulan ini sebagai bulan pendekatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kelak di yaumil qiyamah nanti Nabi dekat dengan kita, sehingga orang-orang yang dekat dengan Nabi dialah yang berhak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan Rasulullah. Dengan apa kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah? Yang pertama, lakukan apa yang diperintahkan Nabi. Yang kedua, ikuti apa yang dilakukan Nabi. Karena orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan Nabi, maka pasti orang itu akan selamat. Selamat di dunia, dan lebih penting lagi selamat di akhirat. Bahkan bukan hanya selamat, tetapi janji Allah, orang ini akan dicintai Allah dan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan mengasihi, menyayangi, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi untuk mendatangkan kasih sayang Allah, untuk mendatangkan maghfirah, ampunan Allah, kuncinya adalah ikuti Nabi. Maka pasti akan datang kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Tapi jangan sekali-kali berpaling dari ajaran Allah. Jangan sekali-kali tinggalkan perintah Allah. Jangan sekali-kali membangkang dari sunnah Nabi. Maka akibatnya adalah sangat fatal. Sehingga Allah sudah tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah, barang siapa yang mendurhakai Rasulullah, maka sungguhlah dia telah sesat, dan sesat yang nyata. Jadi orang-orang yang meninggalkan perintah Allah dan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia menjadi orang-orang yang sesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Sifat Rasulullah yang perlu kita ikuti itu sangat banyak. Di sunnah-sunnah Nabi sangat banyak. Maka kita ikuti yang kita mampu, kita ikuti yang kita bisa. Salah satunya larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdusta dan berbohong. Karena banyak orang sekarang berbohong dianggap hal sepele dan biasa saja. Berbohong sudah menjadi konsumsi kebiasaan pribadi. Padahal berbohong itu termasuk perbuatan dosa besar dalam Islam. Dan menghindari agar tidak berbohong itu sangatlah penting. Sehingga Rasulullah benar-benar berpesan, di mana kata Nabi, wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdibu wa yataharral kadib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kata Rasulullah, hati-hati, hindari kalian dari berbohong, berdusta, karena sesungguhnya berbohong akan mengantarkan kalian kepada tindak kejahatan, dan tindak kejahatan akan mengantarkan kalian masuk ke dalam neraka. Jika seseorang suka berdusta, biasa berbohong, dan berupaya untuk berbohong, maka orang ini dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Rasulullah itu dijuluki gelarnya Al-Amin, orang yang terpercaya? Karena Nabi tidak pernah berbohong, Nabi tidak pernah berdusta. Rasulullah orang yang paling jujur, sehingga dari Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa selalu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kalian kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kalian masuk ke dalam surganya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan secara khusus. Pesan ini dititipkan Nabi, dan pesan ini sangat penting, terutama kepada para pelaku bisnis, terutama pesan ini kepada para pedagang-pedagang, agar bersikap jujur, menghindari kebohongan. Ada satu riwayat yang datangnya dari Rifa'ah. Ia mengatakan bahwa ia pernah keluar bersama Rasulullah ke sebuah tanah lapang dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli. Lalu Rasulullah menyeru kepada para pedagang, wahai para pedagang. Orang-orang pun memperhatikan seruan Rasulullah sambil mengadahkan leher dan pandangannya kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjara illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa. Kata Rasulullah, sesungguhnya para pedagang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, kecuali para pedagang yang bertakwa kepada Allah dan pedagang yang berbuat baik dan berlaku jujur.
Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking pentingnya larangan berbohong, sehingga dalam kondisi bercanda saja atau dijadikan lawakan, tetap saja berbohong tidak dibolehkan. Karena itu akan menggambarkan ciri keimanan seseorang. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa berdusta saat bercanda tetap hukumnya haram, sebagaimana berdusta dalam keadaan lainnya. La yu'minul abdul imana kullahu hatta yatrukal kadiba fil muzahah wa yatrukal mira'a wa in kana sadiqan. Seseorang tidak dikatakan beriman seluruhnya sampai ia benar-benar meninggalkan bohong saat bercanda dan ia meninggalkan debat walaupun itu benar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa." Aku juga bercanda, namun aku tetap berkata benar. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat ancaman Rasulullah bahwa dusta, berbohong yang tujuannya hanya ingin membuat orang tertawa, termasuk kena ancaman wail. Dari Bahas bin Hakim, ia berkata bahwa ayahnya Hakim telah menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddisu fayaqdibu liyudhika bihil qauma, wailul lahu wailul lahu." Celakalah bagi yang berbicara lantas ia berdusta hanya karena ingin membuat satu kaum tertawa. Maka kata Nabi, celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Hadis Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu, kalau kita ingin selamat dan tidak tersesat, maka mulailah dari sekarang kita ikuti apa yang Nabi perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Nabi larang. Karena semua itu akan menyelamatkan kita. Yang diperintahkan Nabi itu akan bisa menyelamatkan kita dari keterpurukan kita di dunia, terutama lagi keterpurukan kita di akhirat kelak. Yang dilarang Nabi kita jauhkan, kita tinggalkan, karena dalam rangka Rasulullah ingin menyelamatkan kita, biar kita sebagai umatnya benar-benar akan berkumpul bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, cara kita mencintai Nabi, cara kita dekat dengan Rasulullah. Jangan pernah tinggalkan, sebut namanya, sering-sering bersolawat kepada Rasulullah. Karena dengan solawat-solawat itulah yang akan mendekatkan kita kepada Nabi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kana aktsarahum alayya salatan, kana aqrabahum minni manzilatan." Siapa orang yang paling banyak menyebut namaku, bersolawat kepadaku, maka dialah kelak yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak. Di bulan inilah, bulan Rabiul Awal, yang akan meninggalkan kita, kita isi dengan kita selalu menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama Nabi tidak hanya dibatasi oleh waktu dan bulan. Menyebut nama Nabi, bersalat kepada Nabi sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang tahun. Selama kita masih hidup, selama hayat masih ada dalam kandungan badan kita, selama kita masih ada di dunia. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah perintah Allah, dan salawat itu pula perintah yang sangat penting. Setiap doa kita sertakan nama Nabi, maka doa itu akan menjadi mustajab. Setiap sholat kita sertakan nama Nabi, maka sholat itu menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakan diri kita setiap saat, setiap hari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua sebagai umatnya kelak akan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.